Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 141. Di sisi lain telepon, Ivene terdengar tidak berdaya. Kami baru saja sampai di lobi, tapi tiba-tiba Tuan York dipaksa keluar oleh pelayan. Saya sedang mencari dia sekarang. Ivene melihat Harvey York dibawa keluar dari gedung tanpa tahu alasannya. Hah? Dawson Robbins tergagap tidak percaya. Bagaimana orang-orang ini melakukan pekerjaannya? Bagaimana ini? Saya akan keluar untuk menemani kalian berdua. Tolong tunggu sebentar. Dawson menutup telepon dan dengan cepat sampai di aula utama. Jacques Ray melihat Dawson terburu-buru ke arahnya. Dia menepuk pakaiannya dan memberi isyarat pada Mandy Zimmer dengan matanya. Ambisi tertulis jelas di wajahnya, dia langsung bergegas untuk menyapa Dawson Robbins. Tuan Robbins, saya. Dawson terburu-buru melewati Jacques tanpa mengedipkan mata sekalipun ke arahnya. Tangan yang diulurkan Jacques membeku di udara, membuatnya cukup malu. Cecilia Zakari yang ada di belakangnya segera turun tangan. Itu tadi Tuan Robbins, kan? Dilihat dari penampilannya, dia pasti akan mengawal tamu yang sangat penting. Betul, betul, betul. Jacques berkata dengan buru-buru. Tuan Robbins selalu melakukan sesuatu dengan impulsif. Tidak pantas bagi kita untuk mengganggunya ketika dia sedang sibuk sekarang. Aku akan membawamu menemuinya nanti. Pelayan itu berdiri di pintu masuk Villa Mountain Top, memarahi dua penjaga keamanan di situ. Bisakah kalian berdua menggunakan otak kalian? Walaupun seseorang sudah memeriksa undangan di parkiran, kalian tetap harus memeriksanya lagi di pintu masuk. Mengerti? Pria barusan itu terlihat seperti pengemis, dan kalian tidak memeriksanya sama sekali. Kalian bahkan mengizinkannya masuk. Apa kalian tidak takut dia bisa saja mengganggu pelelangan? Apa kalian bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Para penjaga itu hanya bisa mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain. Tidak sembarang orang biasa bisa ditunjuk untuk melayani di Villa Mountain Top. Pada saat itu, Dawson Robbins berjalan tergesa-gesa ke pintu masuk. Dia melihat sekilas keluar, tetapi tidak satu orang pun ditemukan. Dawson langsung menoleh ke kedua penjaga dan berkata, saya ingin bertanya apakah kalian mungkin melihat seorang pria dan wanita. Wanita cantik yang mengenakan pakaian bisnis dan rambutnya dikuncir kuda. Sedangkan yang pria mengenakan pakaian yang sangat biasa, penuh dengan barang yang dibeli di kios. Mendengarnya, para penjaga menatap satu sama lain. Mereka tidak mengenali wanita itu, tetapi pria miskin yang dipaksa keluar kelihatannya sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan Dawson. Tubuh pelayan itu gemetar. Dia bertanya, Tuan Robbins, ada seorang pria yang menyelinap ke sini dan sangat sesuai dengan deskripsimu tadi. Dia tidak mencuri sesuatu darimu, bukan? Cepat, bawa pria itu ke sini sekarang. Saya tidak peduli bagaimana caranya, bawa saja dia kembali ke sini dan antar langsung ke ruang tunggu VIP saya. Dawson ingin membawa tamunya melalui pintu masuk, tetapi dia ingat bahwa Tuan York adalah orang yang bijaksana. Jadi, dia menahan dirinya. Pelayan yang mengusir Harvey York itu tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tuan Robbins, apakah yang kau maksud itu pria simpanan? Menantu laki-laki yang menumpang. Omong kosong. Mata Dawson berbinar dengan amarah. Pria itu adalah tamu yang sangat penting yang sudah saya undang. Sekali lagi, saya tidak peduli bagaimana cara kamu melakukannya. Bawa saja dia kembali ke sini, atau saya akan menuntut penjelasan dari kamu. Air keringat mulai bercucuran di wajah pelayan. Dia tidak tahu apa yang begitu spesial dari pria miskin itu, tetapi dia masih bergegas pergi bersama kedua penjaga. Hei, kurasa aku paham. Pria simpanan itu mungkin bukan siapa-siapa, tapi status investornya berbeda. Bukankah wanita cantik tadi juga keluar? Barusan, aku pikir dia sebenarnya sedang mencari pria itu. Penampilannya, posturnya, tidak mungkin dia berasal dari keluarga biasa. Salah satu penjaga bergidik, ekspresinya seperti mendapat pencerahan. Penjaga yang lain penuh dengan rasa iri. Wah, aku tidak tahu wanita kaya itu bisa terlihat secantik ini. Baiklah, berhenti mengagumi. Aku mencoba melakukan hal-hal seperti itu. Itu jauh lebih melelahkan daripada menjadi seorang penjaga keamanan. Penjaga itu menghela nafas. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan Harvey York dan Ivene Xavier sedang berjalan ke parkiran mobil. Tuan, Nona, Tuan Robbins meminta saya untuk mengantar Anda berdua ke ruang tunggu VIP. Pelayan yang bingung itu sangat berkeringat saat mendekati Harvey York. Ketika dia melihat Ivene Xavier, rasa iri muncul pada dirinya. Bagaimana pria ini sangat beruntung menemukan wanita muda kaya seperti ini.
Bab 142. Pada saat itu, tubuh pelayan itu gemetar. Tidak mungkin wanita ini sebenarnya milik Tuan Robbins, kan? Jika begitu, pria simpanan ini. Hal-hal yang ada di pikirannya itu tertulis di seluruh wajahnya. Dia hampir tidak bisa menahannya. Lagi pula, Harvey sedang tidak terburu-buru. Jacques Ray menggunakan koneksinya dengan para petinggi York Enterprise untuk mendekati Mandy. Masalahnya adalah, mereka juga tidak akan melakukannya dengan baik. Pada saat pelayan itu datang, Harvey berkata padanya, "Bukankah tadi kau bilang aku tidak bisa menghadiri pelelangan tanpa undangan? Mengapa kau di sini, memintaku kembali? Lelucon macam apa aku ini untukmu?" Pelayan itu berteriak dalam hati. Dasar pria simpanan yang menyedihkan. Bukan, dasar penipu tidak setia. Berani sekali kau masih berusaha pamer. Jika ini bukan untuk Tuan Robbins, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membersihkan lantai kamar mandi Villa Mountain Top. Sayangnya, dia tidak berani menunjukkan emosinya itu. Malahan dia menjawab dengan hormat, "Saya mohon padamu, Tuan. Saya tidak tahu kalau Anda adalah tamu penting untuk Tuan Robbins. Tolong ampuni kami karena sudah bersikap sangat tidak peka." Saat dia berbicara, pelayan itu menundukkan tangannya dengan sedih. Kedua penjaga itu juga berdiri diam dengan tangan menunduk. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Siapa yang tahu bahwa kedua orang ini ternyata tamu penting Tuan Robbins? Jika para penjaga tidak mengantar Harvey dan Yvonne kembali, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Di depan pintu masuk ruang tunggu VIP di dalam pelelangan Mountain Top, Dawson Robbins berdiri sambil tersenyum saat melihat Harvey York dan Yvonne Xavier berjalan di depannya. "Anda di sini." CEO perusahaan lain berdiri tidak terlalu jauh melihat mereka dan tercengang. Bagaimana bisa pria yang terlihat lusuh ini dianggap sangat tinggi oleh Presiden Bank Umum Niumhi, Dawson Robbins? Dawson tidak peduli apa yang dilihat orang lain, juga tidak berniat memperkenalkan Tuan York pada mereka. Dia berkata pelan, "Saya mengerti Anda adalah orang yang berhati-hati, Tuan York, karena itu saya tidak menyambut Anda dari pintu masuk utama. Pelayan sebelumnya tidak tahu tentang identitas Anda. Tolong maafkan ketidaksopanan mereka." Harvey York tertawa. "Mereka tidak bisa disalahkan. Aku terlalu miskin untuk membeli pakaian baru." "Hahaha, Anda selalu suka bercanda, Tuan York," kata Dawson, terkekeh. "Kalau begitu, silakan masuk. Ruang tunggu saya memiliki tempat yang nyaman di mana orang luar tidak bisa melihat. Dengan begitu, siapapun tidak bisa mengganggu kita. Biarkan Yvonne masuk ke ruang tunggu. Jika ada sesuatu yang aku inginkan, dia bisa mengambil fotonya untukku. Dan aku ingin turun ke bawah dan melihat-lihat." Harvey berkata setelah berpikir sejenak. Yvonne mengangguk sigap. Dia mengerti bahwa Harvey York memiliki rancangan sendiri, jadi dia masuk ke ruang tunggu VIP tanpa pertanyaan lebih lanjut. Harvey York, di sisi lain, harus mengecek Mandy Zimmer. Dia tidak ingin siapapun menipu wanita muda yang polos ini. Dawson tertawa. "Tidak masalah, selama Tuan York setuju dengan itu. Jika itu baik, silakan beristirahat di ruang tunggu saya sebelum lelang dimulai." "Tentu saja." Harvey tersenyum. Sementara dua orang itu berbicara, teriakan penuh emosi bergema di belakang aula. Seorang wanita cantik sedingin es telah memasuki aula, kehadirannya sendiri langsung menarik perhatian semua orang di dalam. Harvey York melihat pada wanita itu. Dia terlihat tidak asing, tetapi Harvey tidak dapat mengenalinya. Dawson Robbins menarik nafas tajam. "Mengapa dia di sini?" Harvey mengikuti pandangan Dawson. "Kau kenal dia, Tuan Robbins?" "Tentu saja saya kenal," jawab Dawson pelan. Statusnya sama sekali tidak biasa. Dia adalah anak sulung keluarga Naiswell dari ibu kota provinsi. Keluarga Naiswell. Harvey mengerutkan keningnya sedikit. Kemudian, dia tiba-tiba teringat. "Maksudmu keluarga Naiswell yang sekarang bergerak dalam bisnis antik?" "Tepat sekali. Dia adalah Nyonya Naiswell, Rosalie Naiswell." Dawson menghela nafas berat. Di awal, sepertinya mereka menjalankan bisnis antik biasa, tapi kenyataannya jauh lebih dalam dari ini. Bagi keluarga Naiswell, uang tunai dan aset tetap adalah bagian kecil dari properti mereka. Barang antik langka dan unik adalah aset sejati keluarga mereka. Dan Nona Naiswell, dia salah satu klien yang memegang kartu hitam Amex. Harvey York langsung mengerti. Siapapun dengan kartu hitam Amex setidaknya memiliki aset senilai miliaran dolar. Ini bukanlah prestasi yang bisa dicapai siapapun. Siapa yang menyangka wanita sedingin angin kutub itu bisa sekaya ini? Nona Naiswell. Dawson menghampirinya sambil tersenyum. "Ah, Tuan Robbins. Sudah lama." Rosalie Naiswell adalah wanita yang tidak ramah, tetapi dia paham Dawson Robbins bukanlah pria yang sederhana. Dia memberikan senyum yang langka.
Bab 143. Sikapnya yang dingin dan elegan menggambarkan citra yang sangat glamor, senyumannya seperti membangkitkan kegembiraan di dalam hati. Ketika dia melihat sekeliling Dawson Robbins, dia melihat Harvey York dan menjadi bingung. Reputasi seperti apa yang dimiliki Dawson Robbins? Mengapa ada pria yang tampak lusuh di dekatnya? Rosalie tahu cara bersikap dimanapun dia berada. Dia menahan diri untuk tidak bertanya-tanya tentang pria itu. Dalam waktu itu, Jacques Ray dan Mandy Zimmer sudah memasuki aula. Di sisi lain Wyatt belum memasuki aula. Dia terpesona oleh penampilan Rosalie yang menakjubkan. Dia berjalan mendekat sambil tertawa dingin. Oh, apakah ini menantu yang menumpang dari keluarga Zimmer? Wyatt berkata dengan lembut sambil tetap berjalan mendekat. Bukankah kau pernah diusir sebelumnya? Bagaimana kau bisa menyelinap kembali? Tuan Robbins, nona muda. Pria ini adalah menantu laki-laki yang menumpang tinggal di keluarga Zimmer yang terkenal di seluruh Niumhi. Aku tidak yakin bagaimana dia bisa berada di tempat yang berkelas seperti ini, tapi aku sarankan agar kau tidak berinteraksi dengannya untuk kebaikan Anda sendiri. Dawson terdiam. Dia tidak menyangka Harvey York adalah menantu penumpang yang terkenal itu. Namun setelah melihat Harvey tidak tergoyahkan oleh ucapan itu, dia juga tetap tenang. Dia melakukan yang terbaik seperti seekor rubah tua yang licik dengan mengamati setiap gerakan orang-orang. Karena Harvey York terlihat tidak berniat mengungkap identitasnya, tidak ada alasan bagi Dawson untuk melakukannya. Wajah Rosalie menjadi semakin kelam setelah mendengar apa yang dikatakan Wyatt. Pandangannya pada Harvey pun semakin mencurigakan. Pria ini mungkin lusuh, tapi sepertinya dia adalah individu yang berbakat. Aku tidak percaya dia sebenarnya adalah menantu yang hanya menumpang. Melihat pria seperti dia sangat menodai pandanganku. Menyadari bahwa ucapannya telah membangkitkan rasa jijik Rosalie terhadap Harvey York, Wyatt Johnson menjadi sangat gembira. Bagaimana saya harus memanggilmu, Nona? Kau tidak terlihat seperti berasal dari Niumhi. Tidak masalah, kami dari Niumhi terkenal dengan keramahan kami. Jika kau tidak keberatan, izinkan aku mendapat kehormatan untuk menemanimu atas nama semua Niumhi. Wyatt berkata dengan wajahnya dipenuhi kepuasan. Dia benar-benar raja dari orang-orang simpanan, dia mampu bercakap-cakap dengan Rosalie bahkan dalam keadaan seperti ini. Wyatt melontarkan tatapan dingin pada Harvey. Sebaiknya kau menjauh dari nona ini dasar sampah yang tidak berharga. Semua orang tahu bahwa kau bukanlah hanya menantu yang menumpang, kau juga suka menjadi simpanan wanita. Aku memperingatkanmu, aku yang akan menemani wanita ini untuk malam ini. Kau tidak punya kesempatan untuk itu. Kesan Rosalie terhadap Harvey York semakin memburuk setelah mengetahui rumor tersebut. Tidak heran dia menempel pada Tuan Robbins seperti lem. Jelas sekali dia akan mengambil kesempatan ini dan bergaul dengan Tuan Robbins demi uang. Harvey tersenyum, tidak peduli dengan komentar pedas yang ditujukan padanya. Wyatt hanyalah badut. Jika dia melanggar batas, Harvey tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupnya dengan mudah. Bahkan Dawson Robbins pun tersenyum. Wyatt Johnson benar-benar sedang bermain dengan kematian. Dawson tahu betul tentang keluarganya, yaitu keluarga kelas 3 Johnson. Jika orang-orang seperti Harvey York mau, Harvey bisa dengan mudah memaksa keluarga mereka bangkrut hanya dengan sebuah jentikan jari. Lelang akan segera dimulai, dan orang banyak telah hadir. Pemandangan seorang wanita cantik seperti Rosalie secara alami memang menarik banyak perhatian. Dengan sangat cepat, mereka memahami apa yang telah terjadi. Jadi, Anda adalah menantu laki-laki menumpang tinggal dari keluarga Zimmer. Menantu penumpang ingin berbicara dengan Nona Naiswell dari ibu kota provinsi. Lelucon apa ini? Seperti yang diperkirakan dari anggota keluarga Johnson yang anggun ini untuk bertindak atas nama semua orang dari Niumhi. Akan sangat memalukan bagi semua Niumhi jika menantu laki-laki yang menumpang ini memutuskan untuk berhubungan dengan Nona Naiswell. Semua orang di sekitar Wyatt mendukungnya. Egonya benar-benar menjulang tinggi, dan dia melontarkan tatapan sombong pada Harvey. Sungguh lucu. Apakah menantu penumpang sepertimu tidak mempunyai malu? Kau berani merangkak datang ke sini. Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil mendapatkan undangan, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Apakah kau bahkan punya uang untuk pelelangan? Orang bodoh macam apa yang akan mengirimimu undangan? Kau tidak mencuri apa-apa dari keluarga Zimmer, bukan? Harvey York tersenyum. Tuan Johnson, tidak apa-apa jika kau menghina diriku. Namun, untuk mengejek orang yang mengirimkan undangan kepadaku. Apakah kau tidak takut jika dia tahu dan menuntutmu? Hahaha. Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey York, aku hanya memberimu sedikit pujian dan kau sudah menaikkan egomu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa benar ada orang yang mengirim undangan kepada orang sepertimu?
Apakah kau sudah gila? Nasihat dariku, lebih baik kau pergi dari sini lebih awal. Jika seseorang dari keluarga Zimmer mengetahui kau mencuri undangan mereka, kau bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk menjadi menantu yang dapat tinggal di rumah itu lagi. Nasihat yang adil. Terima kasih sudah mengingatkanku, Tuan Johnson. Enyahlah sekarang. Mengapa menantu yang menumpang ada di tempat yang berkelas seperti ini? Benar-benar menjijikkan. Kalau begitu, Harvey York tertawa kecil. Aku kira aku harus berterima kasih kepadamu sekarang, Tuan Johnson. Bab 144. Wyatt Johnson tertawa kecil dengan dingin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika kau pergi sekarang, aku harus memberi tahu keluarga Zimmer mengenai pencuri di keluarga mereka yang datang ke sini dan mencemari mataku. Itu tidak akan terjadi jika aku tidak menuntut penjelasan dari mereka. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan rendahkan dirimu dan minta maaf, dan aku akan melupakannya. Bagaimana? Harvey York tersenyum tanpa berkata apa-apa, tidak meminta jawaban apapun dari Wyatt. Dawson Robbins tidak bisa menahan diri dan berteriak, Tuan Johnson, apakah kau sudah gila? Dawson selalu ingin berkenalan dengan Harvey selama beberapa waktu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan itu. Mengundang Harvey ke lelang Mountain Top hanyalah sebuah tindakan permintaan maaf. Dia tahu bahwa Harvey York adalah orang yang bijaksana, oleh karena itu dia hanya berdiri dari samping dan memperhatikan dari kejauhan selama ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa Harvey dihina, dia tidak dapat menahannya dirinya. Tuan Robbins, apa menurutmu keberadaan menantu penumpang di sini tidak akan menjadi duri di mataku? Wyatt Johnson memasang wajah penuh keyakinan. Tentu saja dia tahu siapa Dawson Robbins, tetapi kekasihnya adalah tokoh besar dari ibu kota provinsi. Dari sudut pandangnya, Presiden Bank Komersial kelas rendah seperti Dawson tidak berarti apa-apa. Kenyataan bahwa Dawson tampaknya malah membela Harvey York membuat Wyatt semakin marah. Bagi Wyatt, alasan dia menjadi orang simpanan adalah karena Harvey York. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menemukan cara untuk mengakhiri hidup Harvey. Hari ini adalah hari keberuntungannya. Dia mampu menghancurkan kehidupan Harvey serta berkenalan dengan Rosalie Nighswell dari ibu kota provinsi. Dia bahkan mungkin bisa melepaskan diri dari wanita tua yang membuatnya menelan pil setiap malam, dan mungkin menjadi simpanan wanita muda cantik ini sebagai gantinya. Berpikir seperti itu, Wyatt meningkatkan upayanya untuk menyenangkan Rosalie. Tanpa pikir panjang, Wyatt memberanikan diri melangkah dan menatap dingin ke arah Dawson. Tuan Robbins, orang lain mungkin akan terintimidasi oleh presiden perusahaan sepertimu, tetapi tidak diriku. Sederhananya, kau hanyalah seorang penjaga toko. Apa hakmu berlaga menjadi tiran jika orang kaya seperti kamilah yang menaruh uang di bankmu? Kau berani menyentuhku. Aku adalah VIP di bankmu. Kau menyentuhku dan aku akan mentransfer semua uang dari keluarga Johnson keluar dari bankmu besok. Mari kita lihat bagaimana tentang hal itu. Dawson Robbins sangat marah. Seorang pria dengan perawakan sepertinya tidak akan tergoyahkan oleh apapun, tetapi di hadapan tuan muda nakal dari keluarga kelas 3 yang mengancamnya, ketenangannya hilang. Secara naluriah, dia mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke wajah Wyatt. Pak! Tamparan Dawson membuat seluruh wajah Wyatt bengkak, sangat menyakitkan melihatnya. Kau! Wyatt menutupi wajahnya dan terlihat seperti akan menangis. Apa ini? Apakah seorang Dawson Robbins tidak peduli jika dia merusak reputasinya? Dia benar-benar berani memukulku. Tamparan itu hampir membuat Dawson pingsan karena amarah belaka. Tuan Johnson, itu sudah cukup. Kata Rosalie Nighswell. Dia berputar memalingkan tubuhnya dan menuju ke aula pelelangan. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang Wyatt Johnson, dia lebih mengerti betul pria seperti apa Dawson Robbins itu. Akan menjadi jawaban terbaik untuk tidak memprovokasi siapapun dari keluarga Robbins. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.